Istimewa sekali Romo Budi Purnomo hari ini yang menguji, ada Romo Banar, ada Romo Wir, promotornya Prof Budi. Minimal 2 mantan rektor menguji Romo Budi hari ini ya. Biasanya yang lebih sulit, yang sedang aktif menjadi rektor, nanti pertanyaannya yang paling sulit. Bapak Ibu, Romo, Suster, mari kita mulai dan waktu kami berikan kepada Promovendus untuk membacakan surat pernyataan keaslian penelitian dan presentasi ringkasan hasil penelitian dengan total waktu 20 menit. Dipersilakan. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Ferdinand Hindiarto, MPSI, Rektor dan Ketua Sidang Ujian Terbuka. Yang terhormat dan terpelajar Romo Dr. G. Budi Subanar SY selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan terpelajar para penguji internal, Profesor Dr. Andreas selaku MSI yang juga selaku sekretaris. Romo Dr. P. Weryono Priyotamtomo SY, Ibu Dr. Margareta Sestia Utami MKes, Ibu Sisilia Titik Murniati MA PhD selaku kopromotor, Profesor Dr. Y. Budi Widyanarko MSc selaku promotor. Terima kasih atas kesempatan untuk menjalani ujian terbuka ini. Juga para tamu undangan dan hadirin yang terhormat, selamat siang, berkah dalam. Mengawali paparan ini, saya akan membacakan pernyataan keaslian disertasi saya sesuai dengan panduan dari buku pedoman PDIL halaman 47. Lembar pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang saya ajukan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, magister, dan atau doktor di universitas atau perguruan tinggi manapun. Disertasi saya ini adalah murni gagasan, rumusan, dan riset saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, yakni promotor dan kopromotor saya. Demikian pula, pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang saya pergunakan sebagai referensi, sebagaimana saya sebutkan pula dalam daftar pustaka disertasi ini. Semarang 21 Januari 2022, tanda tangan di atas meterai 10.000, Aloysius Budi Purnomo. Mohon izin supaya tim penguji dan hadirin bisa melihat senyum saya mohon izin membuka masker saya. Sudah mengikuti booster vaksin yang ketiga. Dalam paparan ini, saya menggunakan singkatan ELS untuk ensiklik Laudato Si, EI untuk Ekoteologi Interreligius, KI untuk Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius, KPKU Komunitas Pegunungan Kendeng Utara, PKU untuk Pegunungan Kendeng Utara, dan JMPPK untuk Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara. Topik disertasi saya adalah model kepemimpinan ekoteologis interreligius sesuai ensiklik Laudato Si dalam konteks Komunitas Pegunungan Kendeng Utara yang juga sudah diterbitkan sebagai buku oleh penerbit Unika dengan ISBN. Latar belakang riset saya adalah terjadinya krisis ekologi yang tak berkesudahan, yang menimpa bumi, yang menjadi perhatian semua para pemimpin agama dan kepercayaan secara serius. Para akademisi pun menawarkan berbagai ide tentang kepemimpinan untuk mengatasi krisis ekologi, misalnya kepemimpinan lingkungan, kolaboratif, transformasional, kolektif, kepemimpinan dalam dialog eko-interreligius. Bahkan seorang akademisi, McDuff, berpendapat kolaborasi interreligius untuk peduli lingkungan dapat mempromosikan kepemimpinan lingkungan melawan praktek pertambangan yang menghancurkan ekologi dan manusia. Namun, belum ada kajian khusus tentang KI, apalagi dihubungkan dengan ELS
dan konteks empiris KPKU. Disertasi ini memadukan ajaran Els, gagasan EI, dan pergerakan KPKU sebagai respons atas krisis ekologi demi merawat bumi yang dielaborasikan untuk mengkonstruksi model KEI sesuai Els dalam konteks KPKU. Rumusan masalah: bagaimana kepemimpinan komunitas Pegunungan Kendeng Utara dijelaskan sebagai model kepemimpinan ekoteologis intrareligius sesuai ensiklik Laudato Si. Tujuannya menjelaskan model tersebut berdasarkan kepemimpinan komunitas Pegunungan Kendeng Utara sebagai proposisi teoretis baru tentang kepemimpinan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ajaran Els, gagasan EI, dan pergerakan KPKU sebagai data empiris primer dikaji secara kualitatif menggunakan triangulasi metode grounded theory, content analysis, dan Delphi. Data lapangan diperoleh melalui live-in 15 hari di Blora, Kudus, Pati, dan Rembang dengan observasi partisipasi aktif. Data dikaji secara deduktif-induktif dan interpretif hermeneutis dengan paradigma konstruktivis post-positivistik untuk mengkonstruksi model KEI sesuai Els dalam konteks KPKU. Els menjadi proksi untuk mengkaji KEI dan dihubungkan dengan gagasan EI demi menemukan saling kesesuaian antara keduanya sebagai dasar model KEI sesuai Els dalam konteks KPKU. Yang dimaksud KPKU adalah sedulur sikep dan para petani yang bergerak bersama Gun Retno serta JMPPK yang dibentuk dan diketuai Gun Retno. Mereka berjuang merawat bumi dari eksploitasi sumber daya alam. Gun Retno dan sedulur sikep berjuang merawat bumi menurut keyakinan sebagai penghayat agama Adam. Para petani dan aktivis JMPPK yang berasal dari keberagaman agama berjuang menurut keyakinan agama mereka. Dalam pergerakan mereka bahkan hadir pula para tokoh intrareligius khususnya Islam dan Katolik yang peduli keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan yang menjadi sampel riset saya. Tentang gagasan EI, Belser dan Wilfred menawarkannya sebagai teologi ramah dan peduli lingkungan yang mendasari kebersamaan semua orang sesuai tradisi imannya demi mewujudkan keadilan, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan. Umat beragama termasuk agama adat berdialog, saling belajar, dan bekerja sama sesuai tradisi imannya untuk mewujudkan keadilan, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan. Dan merawat bumi dan kemanusiaan agar tidak menjadi objek kerakusan, kekerasan, dan ketidakadilan. Mereka berbagi pesan ekologis relasi manusia, ciptaan, dan Tuhan dengan terlibat bersama merawat bumi. Tentang Els, pada dasarnya ensiklik ini tertuju pada umat Katolik, namun tanpa mengurangi bobotnya sebagai ensiklik. Els relevan bagi dan tertuju untuk setiap dan semua orang. Masalah lingkungan sebagai tema Els merupakan masalah imperatif secara moral dan spiritual yang mencakup tanggung jawab semua orang. Para akademisi, misalnya Cahill dan Kempos, menilai Els membantu umat beragama menerjemahkan keyakinan iman dalam keprihatinan lingkungan. Ferrara dan Lalivera bahkan menyebut Els menginspirasi para pemimpin intrareligius untuk keluar dari hegemoni kekuasaan dan merawat bumi demi generasi mendatang. Els ditelaah dalam perspektif Islam oleh Godlas, Mokrani, Omar, dan Powell. Bahkan Els merupakan satu-satunya ensiklik yang mengutip guru spiritual beragama Islam Ali Al-Khawas. Data tersebut mengindikasikan adanya jejak gagasan EI dalam Els meski terminologi tersebut tidak dipergunakan, dan itu menjadi ruang bagi saya untuk melakukan riset ini.
Tentang kepemimpinan dalam Els 53, Paus Fransiskus menulis, kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang, tanpa merugikan generasi mendatang. Ajaran tentang kepemimpinan jelas, namun model kepemimpinan seperti apa yang harus dibangun? Bagaimana ajaran tersebut dapat dikembangkan menjadi model KEI sesuai Els? Ini juga menjadi peluang bagi saya untuk meriset topik ini. Hasil temuan riset mencakup 4 hal. Pertama, adanya saling kesesuaian antara ajaran Els dan gagasan EI sebagai sikap dasar teologis ramah lingkungan untuk merawat bumi. Kesesuaian tersebut mencakup 14 elemen seperti tampak dalam tabel. Kesesuaian tersebut melahirkan konsep EI menurut Els, yakni keramahan dan kepedulian lingkungan antar umat beriman sesuai tradisi teologis agama dan kepercayaannya yang mempunyai perhatian sama untuk merawat bumi yang ditimpa krisis ekologi. Yang kedua, berdasarkan temuan pertama dapat dirumuskan identifikasi ciri model kepemimpinan lingkungan dalam perspektif EI sesuai Els seperti tampak dalam tabel. Rumusan konseptual kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mengembangkan dan mengutamakan keramahan dan kepedulian lingkungan sesuai tradisi teologis agama dan kepercayaannya. Kepemimpinan ini mempertemukan antar umat beriman yang mempunyai perhatian dan kepedulian sama sesuai tradisi masing-masing untuk merawat bumi yang ditimpa krisis. Ketiga, konsep tersebut relevan pada konteks KPKU terkait 4 hal. Hadirnya pemimpin ramah dan peduli lingkungan seperti tampak dalam gambar-gambar sebagai contoh, sebagai representasi aspek EI. Konsep tersebut dihidupi dan diperjuangkan KPKU dengan penuh pengorbanan. Relevansi terkait dengan identitas Gunretno dan sedulur sikap sebagai masyarakat dan agama adat, Els membela dan menghormati masyarakat dan agama adat yang konsisten merawat bumi, namun sering diperlakukan tidak adil. Yang keempat, Els meneguhkan hati nurani yang disuarakan KPKU, terutama sedulur sikap. Di satu sisi Els meneguhkan pergerakan mereka, di sisi lain pergerakan mereka menjawab ajaran Els bahkan dapat menjadi model KEI sesuai Els. Hasil riset keempat tentang ciri, cara, dan strategi kepemimpinan menjaga kendeng lestari ditemukan 5 ciri serta 6 cara dan strategi KEI KPKU. 5 ciri meliputi perlawanan tanpa kebencian dan kekerasan, konsistensi tanpa lelah, kesabaran, sikap heroik kreatif, dan keteladanan dalam kerja bersama. Adapun 6 cara dan strategi mencakup ritual doa, jagongan dan rembuk bareng, kegembiraan, seni budaya, serawung, perlawanan simbolik audiovisual, dan pemanfaatan petisi online. Berdasarkan keempat hasil riset tersebut, tujuan utama riset menjelaskan model KEI sesuai Els dalam konteks KPKU tercapai. Kepemimpinan KPKU dihayati dalam kerjasama secara interreligius, khususnya Islam, Katolik, dan agama Adam sebagai kepercayaan dalam keterlibatan, kehadiran, dan keberpihakan demi kelestarian lingkungan. Kepemimpinan dan pergerakan KPKU sejalan dengan Els khususnya dalam Gunretno yang menjadikan Els sebagai penyemangat pergerakannya. KPKU berjuang melindungi PKU sebagai kawasan bentang alam kars dan cekungan air tanah dari kecenderungan eksploitasi tambang yang juga menjadi keprihatinan Els. KPKU membela kepentingan petani kecil, melindungi ekosistem lokal,
dan dari kehancuran demi generasi mendatang, berhadapan dengan politik kekuasaan dan korporasi tambang yang berdampak pada krisis ekologi seperti diajarkan Els. Sebagai kesimpulan, proposisi teoritis model KEI sesuai Els dalam konteks KPKU dapat dirumuskan sebagai kepemimpinan dalam kebersamaan dan kerjasama membuka jalan baru dengan keberpihakan, keramahan, dan kepedulian lingkungan hidup dan semua orang sesuai tradisi teologis agama dan kepercayaannya demi merawat bumi rumah bersama yang ditimpa krisis ekologi tanpa merugikan generasi mendatang. Kepemimpinan tersebut ditandai 5 unsur: spirit inkarnatif genosis dalam kebersamaan dan keterlibatan keberpihakan ekologis, suara hati nurani dalam perlawanan tanpa kebencian dan kekerasan, meskipun suara itu kecil, sering tidak didengarkan, bahkan dikalahkan, seruan penghayatan dan pertobatan ekologis, serta visi ekologis integral KPKU, dan yang kelima, pengutamaan generasi mendatang daripada manfaat sesaat. 5 menit lagi, Saudara Promovendus. Terima kasih. Dalam konteks KPKU, model KEI tersebut ditopang landasan legal yuridis formal berdasarkan PK nomor 99 PK Garing-Tun Garing 2016 yang memenangkan perjuangan KPKU dan surat keputusan Kepala Staf Presiden nomor 2 tahun 2017 tentang pelaksanaan KLHS. Sesuai putusan legal yuridis formal tersebut, seharusnya pabrik semen di Rembang dan praktek penambangan di PKU dihentikan. Data tersebut sesuai ajaran Els juga, artikel 186. Sesuai temuan riset lapangan dan ajaran Els, pemimpin dalam model KEI sebaiknya memiliki 3 keterampilan dasar, yakni melihat dan mendengarkan, mempertimbangkan, dan bertindak bersama demi merawat bumi dan membela kaum rentan. Siapa yang bisa menjadi model bagi KEI ini? Siapapun yang peduli, terlibat, berpihak, berjuang, merawat bumi dan kaum rentan dapat menjadi pelaku KEI. Masyarakat adat, warga sipil, politisi, aktivis yang tulus dan jujur merawat lingkungan dan kaum rentan dapat menjadi pelaku KEI, bahkan kaum muda. Yang terakhir, 4 implikasi riset secara teoretis menawarkan proposisi teoretis baru tentang KEI sesuai Els dalam konteks KPKU. Riset ini mendorong penguasa dan pengusaha agar mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih ekologis dengan menjadikan PKU sebagai kawasan budidaya ekologis, bukan objek eksploitasi tambang. Riset ini juga menginspirasi sinergi 3 pilar penguasa, pengusaha, dan rakyat sesuai fungsi masing-masing untuk mewujudkan peradaban kasih ekologis dan mencegah perselingkuhan antar pilar tersebut agar tidak menjadi sumber perusakan sosioekologis. Secara pastoral, riset ini menginspirasi pelayanan berbasis agama dan kepercayaan untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. 3 keterbatasan dan 3 usulan riset lanjutan. 1, sampel hanya pada komunitas pro lingkungan yang bersikap menolak pabrik semen, maka saya usulkan ada riset untuk mengkaji pihak-pihak yang pro semen tentang komitmen merawat lingkungan dan generasi mendatang. 2, keterbatasan aspek interreligius, saya hanya mengambil sampel Islam, Katolik, dan agama Adam. Perlu riset lanjutan yang diambil dari perspektif Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Yang terakhir, keterbatasan bahasa ekoteologis yang esoteris. Maka perlu dilakukan riset pendekatan kuantitatif tentang model kepemimpinan ini untuk menunjukkan pentingnya ekologi integral untuk ekoedukasi,
konservasi ekologi budaya, dan kepariwisataan berbasis ekologi. Demikian inti dari disertasi saya. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, dan masukan yang diberikan untuk saya. Salam peradaban kasih, berkah dalam, salam kendeng. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih, Saudara Promovendus. Wah, ini masih tersisa 7 detik, tapi nggak usah digunakan.